Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa kulli man ittaba'a al-huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang mulia ini, di tempat yang mulia, juga bersama dengan orang-orang yang mulia, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita 3 kemuliaan sekaligus. Di mana di hari Jumat ketika kita banyak bersyukur dan mengirim salawat, kita mendapatkan banyak manfaat, terhindar dari mudarat, pahala pun diberi berlipat-lipat sehingga kita bisa selamat di dunia dan akhirat. Lalu kita berada di tempat yang mulia, di masjid, di rumah Allah, tempat terbaik, lalu berkumpul bersama orang-orang pilihan yang di mana Allah Subhanahu wa taala gerakkan hatinya. Tidak semua orang mampu melangkahkan kakinya menuju rumah Allah ini, melainkan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kenapa bersyukur selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan yang mulia ini insya Allah kita sama-sama masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita betul-betul diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi pandemi. Lihatlah banyaknya bisnis yang tutup, perusahaan-perusahaan yang tutup. Tetapi di sisi yang lain ada bisnis yang bersemi. Disinilah ujian Allah Subhanahu wa taala melihat bagaimana mukmin itu harus kuat, harus lulus dari ujian ini, menjadi manusia yang berkualitas, sehingga Allah Subhanahu wa taala melihat, mencintai hambanya, karena mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Mulk ayat yang kedua, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalau kita perhatikan ayat ini, banyak ustaz, banyak mubalik, banyak penceramah, banyak khatib lainnya menyampaikan ayat ini, tetapi kita akan melihat dari sisi yang lain. Bagaimana seorang dokter jaribah, penulis buku fikih ekonomi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana beliau menyelesaikan disertasi doktornya di Fakultas Syariah, di mana beliau menjadi seorang doktor, menjadi sebuah buku yang begitu luar biasa tentang ekonomi. Bagaimana kita bisa bangkit, resesi ekonomi terjadi, maka mari kita lihat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sebuah motivasi untuk kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang menjadikanmu mati dan hidup, yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Yang lebih baik amalnya. Dr. Jaribah ketika menjelaskan ayat ini, mengutip banyaknya hadis dan juga bagaimana Umar bin Khattab menerapkan di dalam kepemimpinan beliau selama 10 tahun lebih menjadi Amirul Mukminin. Apa yang disampaikan oleh Dr. Jaribah? Beliau menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Di sini tidak disebutkan siapa yang lebih banyak amalnya, yang disebutkan lebih baik amalannya. Karena banyak belum tentu diterima, tetapi kalau baik sudah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus berkualitas di dalam menjalani kehidupan ini?
Bukan hanya ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara makdum, ibadah salat dan lainnya, tetapi ibadah yang lainnya yang secara umum di pekerjaan kita, di sekolah kita, di kampus kita, apalagi di bisnis kita, berikan yang terbaik. Berikan kualitas terbaik, bersungguh-sungguh itqan, teliti, sepenuh hati, dan bermutu tinggi. Dalam hadis dijelaskan, ada dua hadis. Yang pertama hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan berlaku baik terhadap segala sesuatu. Berlaku baik terhadap segala sesuatu, kepada istri kita, kepada bos kita, kepada bawahan kita, kepada anak kita, kepada dosen kita, kepada guru kita, melakukan bertingkah laku yang terbaik kepada mereka. Lalu dijelaskan juga secara spesifik di hadis yang lain, hadis riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menyukai seseorang yang jika mengerjakan suatu pekerjaan dengan menekankan pada kualitasnya, pada mutunya. Masya Allah. Jadi kualitas ini begitu ditekankan oleh Rasulullah SAW ketika kita mengerjakan segala sesuatu, baik bisnis kita, perdagangan kita, pekerjaan kita, sekolah kita, bahkan mengurus masjid pun yang terbaik kita berikan. Bagaimana bentuk penerapannya sesungguhnya? Ketika Rasulullah SAW sudah meninggal dan dilanjutkan kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, lalu dilanjutkan lagi dengan sunnah khulafa ar-rasyidin yang lainnya, yakni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lalu diabadikan oleh Dr. Jaribah dalam bukunya Fikih Ekonomi Umar, di mana Umar bin Khattab betul-betul menerapkan mutu yang tinggi terhadap setiap pekerjaan umat yang dipimpin oleh beliau. Yang pertama, bagaimana beliau menyuruhkan untuk memperbagus buat mereka yang berbisnis makanan. Perhatikan apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Umar menyerukan untuk memperbagus pembuatan makanan, seraya mengatakan, perbaguslah adonan roti. Begitu tegasnya, perbaguslah adonan roti. Lalu ada juga yang kedua, Umar radhiyallahu anhu memberi pengajaran secara rinci kepada kaum perempuan tentang pembuatan makanan yang berkualitas, seraya mengatakan, janganlah seseorang di antara kamu membiarkan tepung hingga airnya panas, kemudian meninggalkannya sedikit demi sedikit dan mengaduknya dengan centongnya. Sebab demikian itu akan lebih bagus baginya dan lebih membantunya untuk tidak mengeriting. Bayangkan sampai begitu detailnya Umar memberikan pengajaran kepada mereka yang berada di pabrik, mereka yang berada di produksi. Lalu yang ketiga juga Umar menyampaikan, bahkan bukan menyampaikan saja, beliau langsung menunjukkan cara. Sebagai pemimpin, langsung turun lapangan, langsung memberikan contoh. Ini suatu teladan yang luar biasa. Saat itu Umar radhiyallahu anhu tidak hanya memberikan pengarahan dalam bentuk ucapan, tapi juga mengajarkan kaum perempuan dengan perbuatan. Umar pernah melintasi seorang perempuan yang mengaduk buburnya, maka Umar berkata, bukan demikian. Sambil saat itu mengambil centong, mengambil sendok yang besar itu untuk mengaduk, sambil menunjukkan begini dan begini. Masya Allah. Dan ini sudah terbukti bagaimana Umar pernah waktu itu, karena dulu tidak ada sosial media, dan Umar bin Khattab memang tidak ingin dikenal. Pada saat beliau menjadi pemimpin, ada seorang wanita dan anak-anaknya kelaparan, sudah lebih dari 3 hari tidak makan. Ketika Umar dan sahabatnya berkeliling patroli di malam hari, mendengar ada anak yang menangis. Ketika menangis seperti itu, ternyata dia sudah tidak makan lebih dari 3 hari. Mereka protes karena kepemimpinan Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, tidak becus. Tapi saat itu Amirul Mukminin tidak tersinggung. Sahabat yang menemaninya sebagai asisten Umar bin Khattab itu sampai mau menyampaikan bahwa ini samping ini Amirul Mukminin, hati-hati. Karena Amirul Mukminin begitu tegas dan keras. Tetapi Amirul Mukminin memberikan kode untuk jangan sampai memberitahu siapa Amirul Mukminin. Saat itu Amirul Mukminin mendengarkan curhatan dari wanita ini. Dan akhirnya Amirul Mukminin bersama sahabatnya langsung pergi ke Baitul Mal, melihat gudang dan di situ ada banyak makanan. Langsung dipangku sendiri
tidak ingin dibantu oleh asistennya. Karena kenapa? Dia tidak ingin memikul bebannya di akhirat dan dipikulkan oleh orang lain. Dia sendiri yang mau memikulnya. Lalu dibawakan kepada wanita itu, dan saat tiba dia kembali ke rumah dari wanita itu, dia sendiri yang memasakkan. Lalu setelah jadi, dia memberikan masing-masing kepada anaknya yang sudah tertidur gara-gara kelaparan. Sampai saat itu ibu ini mengatakan, sesungguhnya engkau lebih baik daripada Amirul Mukminin Umar. Padahal dia tidak tahu bahwa ini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Begitu luar biasa, memberikan teladan yang luar biasa. Bahkan masih banyak lagi. Ada dua ilmu yang harus kita kuasai agar kita memiliki kualitas dalam kehidupan. Ada dua perkara. Yang pertama ilmu syariah. Yang kedua adalah ilmu dunia itu sendiri. Kenapa ilmu syariah? Pernah suatu waktu ada sebuah contoh yang dimana saat itu ada cara menyembelih seseorang di sebuah pasar, itu ternyata tidak berkualitas. Terdapat riwayat yang mengatakan bahwa ada sekelompok orang-orang yang masih baru keislamannya, baru masuk Islam. Karena Islam dianut oleh orang-orang yang dari kafir masuk Islam. Kalau kita sekarang karena dari lahir. Perhatikan baik-baik. Sekelompok orang yang masih baru keislamannya dan tidak memahami syariah berada di pasar dan tidak memahami cara menyembelih hewan. Maka Umar bin Khattab mengeluarkan mereka dari pasar dan memerintahkan untuk mengeluarkan mereka. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Umar bin Khattab mendatangi pemotongan hewan lalu berkata, siapa yang menyembelih hewan untuk kamu? Mereka berkata, orang ini wahai Umar, sambil menunjuk orang yang menyembelih hewan. Maka Umar mengujinya, memberikan langsung ujian, coba contohkan. Ternyata cara pemotongannya tidak bagus. Akhirnya Umar memberikan cambukan beberapa kali lalu berkata, tidak boleh menyembelih untuk kamu melainkan orang yang memahami sholat. Begitu tegasnya, begitu kerasnya terhadap kualitas yang begitu ditentukan. Menyembelih saja tidak sembarang orang, harus diberikan kepada yang paham tentang syariah. Lalu yang kedua ilmu dunia. Jadi ilmu dunia ini tentang apa? Tentang bagaimana kita memahami secara ilmiah. Banyak sekali contoh-contoh. Umar radhiyallahu anhu memerintahkan untuk mempelajari beberapa keahlian. Banyak sekali contoh. Seperti apa? Seperti diajari anak-anak kita untuk berenang. Lalu diajari juga kepada pasukan perangnya untuk memanah. Semua tentang ilmu dunia supaya apa? Mereka ahli di bidangnya masing-masing. Karena kenapa? Pernah suatu waktu Umar radhiyallahu anhu memberikan sanksi kepada orang yang melakukan pekerjaan yang tidak dikuasainya, yang bukan ahlinya. Di antara contoh, Umar menulis surat kepada Abu Musa al-Asy'ari yang saat itu sebagai gubernur Basrah. Apa kata beliau di dalam surat itu? Sesungguhnya penulismu dalam suratnya kepadaku telah melakukan kesalahan dalam bahasanya. Maka pukullah dia dengan cambuk dan pecatlah dia dari pekerjaannya. Begitu tegas dan begitu kerasnya, menekankan pada kualitas. Jadi ketika kita mau memberikan suatu pekerjaan kepada seseorang, maka uji kompetensinya. Karena ini soal apa? Supaya apa? Tidak terjadi kesalahan di dalam melakukan berbagai macam aktivitas. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Maka masyiral muslimin rahimakumullah, di dalam kehidupan kita perlu untuk memberikan contoh yang terbaik. Kita perlu memiliki kualitas yang baik. Dan selain kualitas, kita juga harus bekerja tuntas. Kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita sebuah penegasan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Setelah kesulitan ada kemudahan. Bahwa setelah kesulitan ada kemudahan. Setelah corona ini, setelah pandemi ini, bisnis kehidupan kembali bersemi. Dan Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di ayat yang berikutnya, fa idza faragta fansab, fa idza faragta fansab, fa idza faragta fansab. Selesaikan satu urusanmu sampai tuntas, barulah beralih kepada urusan yang lain dengan lebih kerja keras. Begitu pentingnya kita untuk memberikan terbaik sebagai mukmin. Terbukti dunia ini secara global merasakan semua dampak dari pandemi ini. Siapa yang bertahan? Bukan hanya orang-orang yang kuat imunnya, tetapi juga yang kuat imannya. Mari kita kuatkan iman kita, kuatkan imun kita, kuatkan ilmu kita, sehingga kita mendapatkan rasa aman. Amin, amin, ya rabbal alamin.
Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga ini menjadi motivasi buat kita seluruh kaum muslimin dan mukminin untuk menjadi hamba-hamba Allah, umat Rasulullah yang terbaik di bidangnya masing-masing. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ni wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujahid.